Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Oh, ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Engkau menjawab doa-doa kami, bahkan lebih dari apa yang kami doakan, lebih dari apa yang kami harapkan. Karena Engkau sempurna, Engkau tahu yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Tiba waktunya kami mau merenungkan firman-Mu, bahwa kami mengerti kehendak-Mu. Khususnya beberapa hari ke depan, kami belajar tentang ketujuh jemaat di akhir zaman, supaya kami memiliki sikap yang tepat sebagai jemaat-jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap merenungkan firman. Amin.
Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Kita masuk dalam kitab Wahyu, pasal kedua, ayat 1 sampai dengan yang ketujuh. Judul kepada jemaat di Efesus. Demikian firman Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Amin. Bapak Ibu, kota Efesus adalah sebuah kota terbesar di daerah Asia Kecil. Kota Efesus mempunyai pelabuhan yang merupakan pusat ekspor impor di wilayah Asia. Kota Efesus merupakan juga pusat administrasi pemerintahan Romawi di wilayah Asia Kecil. Selain sebagai kota pusat perdagangan dan administrasi Roma, Efesus terkenal dengan keutamaan dalam bidang agama. Di sana dibangun kuil-kuil untuk penyembahan berhala, yaitu kuil berhala Anatolia, kuil Artemis, dan kuil Diana, serta kuil yang menyembah kaisar. Dalam surat kiriman Yohanes kepada 7 jemaat, jemaat Efesuslah yang pertama disapa karena keutamaan dan kedudukannya yang terkemuka. Saya langsung saja, dalam teks bacaan kita terdapat pujian yang berlapis 3 yang Tuhan Yesus berikan kepada jemaat Efesus. Di ayat 2a dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payah maupun ketekunanmu. Ini artinya jemaat Efesus adalah jemaat yang bekerja keras dan tekun dalam melakukan tugas-tugas mereka dalam bergereja. Untuk itulah Tuhan memberikan pujian. Yang kedua di ayat 2b dan ayat 6, aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak, bahwa engkau telah mendapatkan mereka pendusta. Pujian yang kedua adalah dalam hal kerohanian, yaitu sikap mereka yang tegas terhadap pengajaran sesat, khususnya pengikut Nikolaus yang di ayat 6 disinggung. Nikolaus dan pengikutnya melegalkan perzinahan dan makan makanan persembahan berhala. Jemaat Efesus dipuji karena mereka tidak ikut dalam perbuatan Nikolaus, sebaliknya dengan tegas menolak mereka. Lalu yang ketiga di ayat 3 dikatakan, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Pujian ketiga untuk jemaat Efesus adalah bahwa mereka bertahan dalam kesabaran dan penderitaan walaupun mengalami aniaya karena nama Tuhan. Ketiga hal itu menjadi pujian yang luar biasa, tetapi
tidak menghalangi Tuhan Yesus untuk menegur kesalahan mereka. Tuhan juga mencela mereka dengan keras. Di ayat 4 disebutkan bahwa jemaat di Efesus telah kehilangan kasih mula-mula mereka. Sehingga bisa dikatakan bahwa kegiatan mereka dalam 3 pujian yang dilakukan di atas dilakukan hanya seperti rutinitas atau kewajiban saja. Tidak dilandasi oleh kasih yang murni kepada Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita kehilangan kasih mula-mula, maka pelayanan apapun yang kita lakukan tidak ada bobotnya lagi, tidak ada artinya lagi. Tuhan mau setiap kegiatan apapun yang kita lakukan didorong, dilandasi oleh kasih kepada Tuhan, kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka diperingatkan kepada jemaat di Efesus supaya kembali kepada kasih mula-mula. Tuhan tidak saja memperingatkan, tetapi memberi cara untuk kembali kepada kasih mula-mula. Yang pertama di ayat 5a, dikatakan, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Tuhan Yesus menyuruh jemaat Efesus untuk mengingat keadaan diri mereka sebenarnya, menyadari kesalahan mereka, untuk menyadari bahwa mereka sebenarnya telah jauh dari Tuhan. Rutinitas kegiatan yang mereka lakukan pelayanan tanpa kasih menjauhkan mereka dari hadirat Tuhan. Jangan terjebak pada rutinitas dan aktivitas, namun sebenarnya kita tidak lagi punya hubungan yang dekat kepada Tuhan. Maka langkah pertama, ingat keadaan kita. Apakah kita masih dekat kepada Tuhan? Apakah setiap kegiatan yang kita lakukan ada didasari kasih yang tulus, cinta yang menggebu kepada Tuhan? Yang kedua, Yesus memberi peringatan di ayat 5b, bertobatlah. Bapak Ibu, jika kita mendapati diri kita dalam keadaan yang demikian, walaupun kelihatannya aktif dan begitu tekun, tetapi tidak ada roh di dalamnya, tidak ada kasih di dalamnya yang mengikat, maka bertobatlah. Akuilah itu di hadapan Tuhan agar Tuhan memulihkan kita kembali. Jangan kita mengeraskan hati yang akan membuat kita akan semakin jauh dari Tuhan. Dan yang ketiga, dikatakan di ayat 5b selanjutnya, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Artinya setelah kita bertobat dan mengakui semua kesalahan kita, Tuhan mau kita melakukan kembali tugas pelayanan yang dilandasi oleh kasih kepada Tuhan. Bertobat dari hanya rutinitas, tetapi tidak ada kasih di dalamnya. Segala yang kita lakukan haruslah hanya karena kasih kepada Tuhan. Kasih mula-mula seperti saat kita mengenal dalam pertobatan kita kasih Tuhan. Kasih yang mula-mula yang menyadari kita dulu adalah pendosa-pendosa yang sudah selayaknya dihukum di api neraka kekal. Tapi oleh kasih karunia Tuhan diselamatkan. Digantikan dosa kita. Di kayu salib Tuhan menggantikan kita, pengorbanannya. Menyadari itu kembali membuat kita timbul kesadaran untuk mengasihi Tuhan. Karena hidup kita sesungguhnya adalah kasih karunia Tuhan. Tidak lama lagi Tuhan akan datang kembali. Tanda-tanda zaman menyatakan itu semua. Jangan sampai kita kehilangan kasih yang mula-mula. Sebaliknya mari kita pelihara terus kasih itu kepadanya. Dengan menjaga hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Biarlah kebenaran firman hari ini memberkati kita semua.
kasih mula-mula harus terus dikobarkan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman pada pagi hari ini. 7 hari ke depan kami belajar tentang pesan Tuhan bagi ke-7 jemaat. Hari ini kami belajar dari pesan Tuhan kepada jemaat Efesus. Kami diingatkan, kami tidak boleh terjebak kepada rutinitas tanpa didasari kasih mula-mula kepada Tuhan. Kasih yang sejati, kasih yang murni. Karena menyadari kasih karunia Allah yang besar. Cinta kasih Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus jamah setiap hati kami. Ampuni bila waktu yang lalu kami terjebak pada rutinitas. Kami melakukan semua kegiatan, aktivitas keagamaan kami hanya bersifat kewajiban. Ampuni Tuhan. Biar kami kembali kepada kasih mula-mula. Kami melakukan dan menikmati pelayanan kami, persekutuan kami dengan Tuhan. Sehingga semua kami lakukan atas dasar kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bimbing kami kembali kepada kasih-Mu. Bimbing kami kembali kepada kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Demikian doa-doa kami hari ini. Kiranya Roh Kudus menjamah setiap jemaat Tuhan. Dan kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan membebat setiap hati kami kembali. Mengingatkan bahwa hidup kami adalah anugerah dari Tuhan. Mengingatkan betapa dalamnya kasih-Mu Tuhan kepada setiap kami. Sehingga kami mau hidup memuliakan Tuhan. Melakukan segala pelayanan kami dengan kasih kepada Tuhan. Kami mau belajar mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Demikian doa kami mengawali hari pertama menjalani hari Minggu ini bersama dengan Tuhan. Tuhan menyertai, memberkati umat Tuhan. Usaha pekerjaan kami, keluarga kami. Tuhan memberkati, iman kami bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini doa sepanjang hari ini kami berjalan bersama-Mu. Tangan kasih rahmat-Mu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian doa pagi kita saudara. Selamat pagi. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap kobarkan kasih mula-mula. Kasih sejati menyadari kasih Tuhan kepada kita. Shalom.